Hari ini kita akan masuk dalam bagian khotbah yang kedua dari seri firman Tuhan bulan ini. Kalau Anda masih ingat judulnya apa? The best you, ya, versi terbaiknya Anda. Jangan sampai kita hanya menjadi the average you atau the worst you. Jadi versi rata-ratanya kita, biasa-biasanya, atau malah versi parahnya kita. Saya berdoa melalui firman Tuhan ini, hari demi hari kita akan bertumbuh sampai kita menjadi versi terbaiknya kita, semakin segambar dan serupa dengan Yesus. Amin. Nah, karena itu firman Tuhan hari ini, judul khotbahnya untuk kita bisa menjadi versi terbaiknya kita, bagian kedua ini, judul khotbahnya aktifkan radar rohanimu. Hari ini kita akan bicara tentang radar rohani. Kita akan bicara tentang yang namanya kepekaan. Apa maksudnya? Kepekaan adalah kemampuan untuk menangkap signal-signal tertentu, merasakannya, dan kemudian meresponinya dengan tepat. Oke, yang pertama kita mesti belajar untuk lebih peka dengan diri kita sendiri terlebih dahulu. Jadi kenal diri sendiri. Ya, apakah saudara tahu kekuatan saudara, kelemahan saudara, tendensi saudara, kebiasaan saudara, cara Anda berpikir, Anda memikirkannya enggak? Ya, sifat-sifatnya saudara, Anda meneliti diri saudara sendiri enggak? Kalau lagi under pressure, Anda ngerti enggak kebiasaan saudara apa? Kalau lagi capek, Anda kenal nggak signal-signal di tubuh saudara yang biasanya muncul apa? Karena sama-sama kecapean, setiap orang sinyal tubuhnya akan berbeda. Tapi apakah Anda peka dan mengenali diri saudara sendiri? Ini yang pertama. Yang kedua, yaitu peka terhadap orang lain. Karena kita semua berinteraksi dengan keluarga, dengan teman, dengan rekan kerja. Apakah saudara tahu kelebihan, kekurangannya mereka? Apakah saudara tahu jenis tipe kepribadian keluarga saudara yang ini, teman saudara yang itu? Apakah Anda bisa ngerti makna di balik perkataan mereka? Karena kadang-kadang ada orang yang ngomong A, itu bisa artinya A. Tapi sangat banyak orang ngomong A bisa artinya Z. Bisa artinya kemana-mana. Tanpa kita punya kepekaan, kita cuma mikirnya kalau orang itu ngomong A, maka pasti artinya A. Oke, karena itu mari kita belajar mengembangkan kepekaan kita. Apakah Anda bisa membedakan teman saudara yang mana yang bocor mulut, yang mana yang bisa menjaga rahasia? Berapa banyak orang yang gak bisa membedakan itu? Belum punya kepekaan itu, terus ngomong sama temennya ini yang bocor mulut. Kamu aku kasih tahu, tapi jangan dibocorin ya. Ini hanya buat kamu. Tiba-tiba sekampung tahu semuanya. Tiba-tiba sekantor tahu semuanya. Tiba-tiba sekelompok sel tahu semuanya. Terus kita marah, kita kecewa loh. Kan aku minta kamu jaga rahasia, kok semua orang pada tahu. Ya, padahal kitanya yang nggak ngerti ya. Itulah tipenya mereka. Coba Anda melihat ya, dalam dunia binatang saja, yang namanya binatang tertentu akan selalu punya pola tertentu. Ya, manusia juga, kebanyakan manusia walaupun derajatnya lebih tinggi, jauh lebih tinggi dari binatang. Tetapi setiap orang itu akan selalu punya pola yang berulang. Susah sekali buat manusia untuk keluar dari pola itu. Ya bahkan dia ngerti pun belum tentu dia bisa keluar dari pola itu. Orang kalau sukanya ngomong sana ngomong sini, Anda kasih tahu dia sesuatu, walaupun Anda ngomong jangan ngomong-ngomong ya, pasti akan ngomong juga. Pertanyaannya Anda kenal nggak keluarga yang saudara yang ini gimana? Tendensinya orang itu gimana? Tipenya seperti apa? Ya, itu sebabnya hari ini firman Tuhan bicara sama kita, aktifkan radar rohanimu, belajar mengembangkan kepekaanmu. Belajar peka yang ketiga sama situasi di sekeliling kita. Situasi di keluarga kita
keluarga besar saudara, situasi di lingkungan kantor saudara. Anda bisa peka enggak? Atau Anda enggak pernah bisa membaca situasi? Situasi zaman sekarang ini. Misalnya cuacanya ini lagi hujan atau lagi kering. Kita mau pergi di tempat yang panas atau di tempat yang temperaturnya dingin. Sehingga kita bisa mempersiapkan diri. Anda peka enggak dengan situasi tanda-tanda zaman, dunia lagi gonjang ganjing, ini perang di sini, perang di sana dan lain sebagainya. Butuh yang namanya kita belajar untuk peka terhadap situasi di sekeliling kita. Dan yang keempat, yang paling penting adalah peka dengan suara Tuhan. Doa saya jemaat GKA di tempat ini, Anda juga yang mengikuti secara online, hari demi hari Anda tambah peka dengan suara Tuhan. Anda tambah bisa menangkap signal-signal Roh Kudus di dalam hidup saudara. Semakin Anda peka sama Tuhan, semakin Anda kan bisa ngerasain dalam hidupmu, dalam hatimu. Engkau akan bisa merasakan kalau aku lakukan ini, Roh Kudus kayak didukakan. Kalau aku ngelakuin yang ini, kayak itu Tuhan happy. Tuhan bangga, Tuhan kayak excited banget dengan apa yang aku lakukan. Pertanyaan saya selama ini saudara, interaksinya sama Tuhan cuma satu arah. Yang penting ngomong-ngomong gak peduli Tuhan ngerasa gimana, Anda gak kerasa apa-apa. Tapi ketika Anda mengembangkan kepekaan itu, hati nurani saudara itu bisa merasakan hatinya Tuhan. Ketika Tuhan disukakan, ketika Tuhan digudukakan. Dan yang paling utama kita ngerti isi hatinya Tuhan. Yang paling utama kita bisa nangkep suara Tuhan. Jadi doa saya melalui firman Tuhan hari ini, kepekaan rohani Anda bertumbuh. Kepekaan rohani saudara dipertajam. Kepekaan rohani saudara semakin berkembang dengan kuat sehingga Anda bisa menjadi versi terbaik dari diri saudara sendiri. Amin. Nah sekarang bicara kepekaan. Gak semua kepekaan baik ya. Ada kepekaan yang sehat, ada kepekaan yang tidak sehat. Yang tidak sehat dulu. Ada orang-orang yang peka tapi over. Kalau kita ngomong jenisnya ini sensi. Ya, terlalu gampang untuk kecewa, terlalu gampang curiga, terlalu gampang sakit hati, overthinking, terlalu gampang ngelabelin orang, judgmental, menghakimi orang. Kita ngomong, cuma ngomong biasa aja, nggak ada maksud apa-apa. Dia bisa mengartikan dan memaknainya kemana-mana terus tersinggung sendiri sampai kita yang ngomong bingung. Dia tersinggung karena apa ya? Oke, kenapa? Karena sensi. Itu ibaratnya mobil ya saudaraku ya. Di zaman sekarang ini mobil kan diperlengkapi dengan radar ya. Jadi kalau kita parkir, kita mundur, terus dekat sama ada mobil yang lain atau tembok, apa yang terjadi? Bunyi dia. Bip, 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 betul apa tidak? Tapi saya nyoba antar mobil beda-beda. Ada mobil yang kepekaannya normal. Tapi ada mobil yang kepekaannya luar biasa. Masih jauh bip, bip, bip. Nah manusia juga gitu saudaraku. Jadi saya berdoa gak ada yang sensi di sini. Gak ada yang over sensi di sini. Karena itu bukan kepekaan yang baik. Itu bukan kepekaan yang sehat. Itu yang membuat hidup kita jadi sengsara. Itu yang membuat kita jadi akhirnya banyak sakit hati sendiri. Menyimpan kekecewaan sendiri. Karena over sensitif. Itu tidak sehat. Ya. Nah, tapi firman Tuhan mengajarkan tentang kepekaan yang sehat. Nah, ini yang akan kita pelajari. Kita baca di dalam Ibrani 5 ayatnya yang ke-14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang apa? Terlatih. Semuanya katakan terlatih. Terlatih itu berarti bisa dilatih apa tidak? Kepekaan itu bisa dilatih. Kalau belum dilatih, orang yang sama belum terlatih, nggak peka. Tapi orang yang sama ketika sudah melalui proses, sudah belajar, mungkin kena tipu sini, kena tipu sana, kebentur sini, bentur sana. Terus belajar, ya maka
hari demi hari kepekaannya akan semakin terlatih. Ya, dilihat nih. Yang terlatih untuk membedakan yang baik dari yang jahat. Kalau Anda perhatikan di dalam Alkitab bahasa Inggris, kata yang dipakai di sini adalah discernment. Discernment itu adalah kemampuan untuk membedakan yang baik dari yang jahat. Ya, ada banyak orang yang cuma ngertinya kalau orang itu ngomongnya baik, kata-katanya manis, sopan, pasti orang baik. Loh, kalau Anda hanya melihat sejauh itu, maka saudara akan jadi orang yang gampang ditipu. Karena jenis orang itu ada yang baik di depan, tapi belum tentu baik di belakang. Sebaliknya, ada yang kayaknya keras di depan, tetapi ternyata hatinya sangat baik sekali. Ya, sama seperti buah kan macam-macam. Ada durian nggak? Ada pecinta durian nggak di tempat ini? Ya, durian saudaraku, durinya di luar kayaknya keras, nggak menyenangkan. Tapi buat yang pecinta durian, begitu sudah dapat dalamnya, lidahnya bergoyang semuanya. Ya, manusia juga sama seperti itu. Ada yang di depannya kayaknya keras, tapi di dalamnya hatinya baik. Walaupun juga ada orang yang di luarnya keras, hatinya jahat, ada juga. Tapi ada juga yang sopan, tapi dalamnya nggak baik. Tapi ada juga sopan dan hatinya juga baik. Jadi jenis orang itu beda-beda. Pertanyaannya, apakah Anda punya discernment, kemampuan sehingga Anda bisa ngerti, oh ini orang ini punya gelagatnya gini nih. Orang ini punya manuvernya seperti ini. Orang ini punya cara mainnya seperti ini. Atau saudara selama ini kalau dealing sama orang, berurusan, berinteraksi dengan orang-orang di sekeliling saudara, ya lugu aja, nggak kepikir apa-apa, ya cuma dengerin dia ngomong apa, kita ngerasanya apa, tanpa mempunyai discernment. Alkitab ngomong yang satu ini indera yang harus dikembangkan, kemampuan yang harus dikembangkan sehingga kita bisa membedakan yang baik dari yang tidak baik. Pergaulan yang baik dari yang tidak baik. Amin. Semua kita harus belajar. Di dalam Alkitab, saudara lihat Raja Salomo. Pertama kali dia jadi raja, dia minta sama Tuhan satu hal ini. Tuhan, berikan hikmat kepadaku. Dan Tuhan mengabulkan. Hari ini kalau Anda juga minta hikmat dari Tuhan, saya percaya Tuhan memberikan. Kalau Anda minta discernment sama Tuhan, Tuhan juga berikan kepada saudara. Nah, salah satu hikmat yang Tuhan kasih sama Salomo adalah kemampuan membedakan yang baik dari yang jahat. Suatu hari datang dua ibu menghadap Raja Salomo memperebutkan bayi. Seorang bayi. Sama-sama ngeklaim mengakui bahwa ini adalah bayi milik mereka. Pertanyaannya ibu yang benar, yang mana, yang palsu, yang mana nih? Jadi ceritanya saudaraku, malam sebelumnya mereka tidur di rumah yang sama. Dua-duanya punya bayi. Terus pas tidur ibu yang satu tanpa sadar menindih bayinya sampai bayinya mati. Oke, waktu dia periksa, mati, dia mikir. Terus dia tuker sama bayi temennya. Namanya juga baru tidur, gak ngerti, gak sadar. Esoknya pagi bangun ribut mereka. Loh ini bukan bayiku, kamu kok ngambil bayiku. Yang ibu ini ngomong gak bisa, ini bayiku, berebut. Terus mereka datang kepada Raja Salomo untuk minta Raja Salomo ngambil keputusan. Ini ibu yang asli, yang mana, yang palsu, yang mana. Padahal di zaman itu belum ada CCTV. Benar apa tidak? Jadi nggak ada bukti, nggak ada saksi. Kalau Anda dalam situasi seperti itu selalu cari bukti, saksi dan lain sebagainya. Ya baik, tapi mungkin saudara kebanyakan nonton film detektif di Netflix. Nah, sementara ibu ini ribut di depannya, Raja Salomo diem aja. Dan dia perhatikan, dia mikir, tapi dia punya the gift of discernment. Kemampuan untuk bisa membedakan yang baik dari yang jahat. Jadi dia ngomong gini, pengawal, ambil bayi itu, belah jadi dua. Yang separuh kasih ibu yang satu, yang separuh kasih ibu yang kedua.
Begitu Raja Salomo memberi perintah itu, langsung ibu yang asli ngomong, jangan, biar bayi itu diambil sama temanku itu aja. Yang penting bayinya selamat. Ibu yang kedua saudaraku ngomong, setuju Tuanku Raja, biar adil dibelah dua aja. Seketika Raja Salomo tahu yang itu yang asli, pengawal kasih bayi itu ibu yang asli. Jadi tanpa bukti, tanpa saksi, Raja Salomo punya kemampuan memunculkan apa yang ada dalam hati manusia. Untuk bisa ngerti yang baik dari yang jahat. Yang asli dari yang palsu. Doa saya, discernment yang seperti itu. Karunia dan kemampuan membedakan yang baik dari yang jahat seperti itu. Mulai hari ini diimpartasikan, mulai hari ini ditingkatkan dan dipertajam di dalam hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Nah, kenapa kita butuh discernment? Ya, sederhananya gini. Kebanyakan orang Kristen sebenarnya hatinya baik. Tapi Anda harus sadar, kebaikan tanpa kepekaan, maka Anda hanya akan jadi mangsa empuk buat para serigala. Kebaikan tanpa kepekaan, maka itu adalah satu celah terbuka yang akan dimanfaatkan oleh para manipulator untuk memanipulasi saudara. Membuat Anda merasa bersalah, mendapat manfaat dari saudara dengan tidak benar. Kenapa? Baik memang, tapi tidak punya discernment, kepekaan. Ya Matius 10 ayat 16, ya kita itu diutus Tuhan seperti domba ke tengah-tengah serigala. Boleh lihat di depan sini enggak saudaraku? Jadi kita diutus, domba ini diutus ke tengah-tengah serigala. Tapi di Alkitab juga di bagian yang lain, ayat yang lain ngomong juga. Ada serigala berbulu domba. Saya mau tanya, kalau serigala berbulu domba itu di kumpulan serigala atau menyusup di kumpulan domba? Di kumpulan domba. Ya, jadi ternyata casingnya serigala, casingnya domba, bulunya domba, mungkin itunya mbeknya pun juga domba, tapi dalamnya serigala. Oke, yang jadi masalah kesulitannya di sini. Dulu saya sangat tidak pengalaman. Bahkan saya nggak ngerti ada jenis domba, ada jenis serigala. Jadi menghadapi semua orang saya nganggap semua orang baik. Seperti anak yang naif ya, yang dibesarkan di keluarga yang baik, kita pikir semua orang baik. Jadi saya nganggap semua orang baik. Saya belum mampu membedakan, oh ini tipe domba, ini tipe serigala. Akibatnya saya banyak diterkam, saya banyak dicaplok. Tapi dari situ saya belajar. Oh saya ngerti sekarang yang kayak gini, yang kayak. Pokok intinya kalau ini domba, yang memang domba saya bisa langsung ngerti. Dan kalau serigala yang bulunya serigala, tampilannya casingnya serigala, itu saya gampang untuk ngerti. Tapi yang saya mendapati paling berbahaya adalah serigala berbulu domba. Kayaknya innocent, kayaknya bisa dipercaya, kayaknya sopan banget ngomongan sama kita, manis banget, kayaknya mengasihi kita, mendukung kita sepenuhnya. Saat kita butuh pun dia nolongin kita. Kita percaya nggak sama dia? Percaya. Begitu percaya kita lengah, di momen kita tidak siap, tidak disangka-sangka, diterkam kita habis. Ada serigala berbulu domba. Ya, karena itu untuk menghadapi situasi yang seperti itu, ayo lanjutkan ayat itu. Tuhan mengajarkan, ini Tuhan Yesus ya, yang mengajarkan kepada kita. Mari kita baca dari sebab itu. Ya, kita baca bersama. 2, 3. Sebab itu kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tuhan Yesus yang mengajarkan kamu
Yang pertama, cerdik seperti ular. Coba Anda renungkan, Tuhan loh yang ngomong, jadilah seperti ular. Kalau tanpa membacakan ayat ini, Anda mungkin shock, kaget. Kok ada pendeta ngomong yang seperti itu? Tapi ini bukan pendeta. Ini Tuhan Yesus, karena sebagian orang kalau lugu-luguan itu selalu nganggap ular itu semuanya jelek dan jahat. Tuhan Yesus enggak kayak gitu. Dia bisa ngerti. Ular itu ada jeleknya, ular itu ada bagusnya, jeleknya, jahatnya. Tapi bagusnya, pinternya. Maka Tuhan ngomong, jadilah cerdik seperti ular. Anda cerdik enggak seperti ular? Kan ada tipe ular tuh. Ada tipe orang yang tahu bagaimana bermain. Anda tahu enggak bagaimana bermain? Anda tahu enggak bagaimana manipulator memanipulasi orang? Anda tahu nggak jurus-jurus triki ini itu dan lain sebagainya? Banyak orang Kristen hanya tulus seperti merpati. Tulusnya baik, hatinya tulus, jujur, ada integritas, cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Sayangnya tidak cerdik seperti ular. Cerdiknya seperti merpati. Padahal merpati bodoh banget, saudara. Nah, ini banyak orang Kristen tulus seperti merpati sekaligus cerdik seperti merpati. Konyol sekali. Padahal Tuhan Yesus yang mengajarkan cerdik seperti ular, jangan kayak merpati. Tapi tulusnya seperti merpati, jangan tulus kayak ular. Kalau Anda cerdik seperti ular tapi tidak tulus seperti merpati, Anda jadi orang jahat. Anda akan jadi tukang tipu. Dan akhirnya akan ada momennya Anda harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ya. Tapi sebaliknya, kalau saudara cuma tulus seperti merpati, tapi tidak cerdik seperti ular, Anda jadi orang naif. Dan Anda akan selalu ditipu, nanti kena tipu lagi, padahal doa siang dan malam. Ya, cinta Tuhan, ibadah minggu di Soho Capital 6 kali, Anda datang 7 kali. Tapi enggak cerdik seperti ular, lugu-luguan aja, terus kena tipu terus Anda protes sama Tuhan, Tuhan aku sudah setia, aku mengasihi Tuhan, kenapa kok engkau izinkan ini terjadi? Tuhan menjawab, karena kamu bodoh. Padahal Tuhan sudah mengajarkan, ayo belajar, kamu harus belajar cerdik seperti ular. Di gereja itu selalu seringkali ditekankan untuk tulus, integritas, cinta Tuhan lebih dari segalanya. Padahal Yesus Kristus yang mengajarkan kamu cerdik seperti ular. Punya kepekaan nih. Bisa punya discernment membedakan yang baik dari yang jahat. Tapi jaga hatimu tulus seperti merpati. Jangan seperti ular. Nanti Anda jadi orang yang dingin. Anda selalu curiga gak punya pergaulan. No, biarlah hati saudara penuh dengan kasih. Biarlah hati saudara ada integritas. Biarlah hati saudara ada damai dan sukacita Tuhan. Tetapi di pikiran saudara ada pikiran Kristus. Ada kecerdikan dan kepandaian ilahi yang luar biasa. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin, haleluya. Nah, teladannya Tuhan Yesus sendiri. Kita lihat ya. Di Yohanes 2 ayat 23 sampai ayat yang ke-25. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya. Karena mereka lelah, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Nah, Anda harus tahu itu momen yang luar biasa. Orang-orang benar-benar terkesan, terpesona sama Yesus. Mujizat-mujizat terjadi, tanda-tanda ajaib terjadi. Mereka memuji-muji Yesus, mereka berbondong-bondong nyari Yesus. Mereka kepengen deket-deket sama Yesus, mereka kepengen kenal Yesus. Wow, luar biasa sekali. Ya, biasanya orang kalau dalam momen yang seperti itu kayak wah. Tapi mari kita lihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Lihat ayat berikutnya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua.
Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Siapa yang mau menjadikan Yesus teladan di dalam kehidupan saudara? Lihat nih, Yesus cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Yesus hatinya sangat mengasihi semua orang. Amin. Dia bahkan mau berikan tubuhnya, darahnya, mati buat saudara dan saya di kayu salib. Sehingga kita yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Segitu dia mengasihinya, segitu dia mau mengampuni dosa-dosa kita. Jadi hatinya seperti merpati, ketulusannya, kasihnya seperti merpati. Tapi dia cerdik seperti ular. Lagi dipuji-puji, luar biasa sekali. Dia nggak langsung menyambut semuanya pujian itu, menikmatinya. Terus langsung percaya, membuka diri sama semua orang. No, ditulis Yesus tidak mempercayakan diri kepada mereka. Kalau Anda mengasihi seseorang, tidak berarti Anda harus membuka diri, ngasih tahu semua rahasia saudara, mempercayakan leher saudara sama mereka. No. Coba Anda belajar dari Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus itu punya circle of trust. Lapisan-lapisan kepercayaan, level-level kepercayaan terhadap orang-orang yang di sekelilingnya. Coba Anda lihat dari yang paling luar dulu. Dia melayani semua orang. Tua muda, kaya miskin, rakyat biasa, pejabat, tanpa pandang bulu. Yesus mengasihi mereka semua. Yesus mau mati bagi mereka. Yesus berusaha menyelamatkan semuanya. Tapi Anda harus ngerti, Yesus tidak membuka diri sama semua orang. Anda jangan salah. Ya, dia buat tim, dia punya murid-murid yang jumlahnya cukup banyak, yang membantu ministry, membantu pelayanannya. Masih ingat jumlahnya berapa? Bukan 12. Itu nanti lebih dalam lagi. Jumlahnya berapa? 70, bahkan sampai 120. Itu mensupport pelayanan Yesus. Tapi kalau Anda baca di dalam Alkitab yang selalu bersama Yesus, yang ngikut Yesus dari desa ke desa, dari kota ke kota, di mana-mana mereka selalu bersama-sama. Ada berapa tadi? 12. Jadi itu masuk circle-nya lebih dalam lagi nih. Yang 70 pun tidak diizinkan ngikutin setiap saat kayak 12 itu. Dari 12 itu pun ada 3. Yang paling spesial. Dari 3 ada 1 yang paling dekat. Siapa namanya? Yohanes. Dan Yesus tidak terintimidasi. Kalau dia dekat sama Yohanes, terus ada muridnya yang lain iri. Katanya Tuhan adil, kok dekatnya sama Yohanes? Kok ada hal tertentu yang Yohanes saja tahu, tapi yang lainnya tidak tahu? No, Yesus tidak terintimidasi. Yesus cerdik seperti ular. Yesus tahu kepada siapa dia bisa ngomong apa, dan kepada siapa dia tidak boleh ngomong apa. Itu the gift of discernment. Kemampuan membedakan, oh ini boleh ngomong sama ini, tapi gak boleh ngomong sama ini. Yang ini harus sama yang ini gak boleh ngomong, ini gak boleh tahu nih. Tapi banyak orang Kristen yang hanya tulus seperti merpati, tidak cerdik seperti ular. Pokok semuanya ya boleh, semuanya mengasihi, semuanya sama rata, sama rasa. Sehingga gampang untuk dieksploitasi. Gampang untuk dimanipulasi. Gampang untuk dimunculkan rasa bersalahnya. Katanya Kristen, orang Kristen kok gitu sih? Bahkan pemimpin kok seperti itu sih? Kan ngajarinya kasih. Kita kan diajarinya mengasihi. Kok diutangin gak dikasih? Terjadi gak seperti itu? Terjadi. Di gereja, di kelompok sel, di keluarga, di pertemanan. Dan kalau saudara terlalu gampang dengar omongan seperti itu terus, oh ya, terus merasa bersalah, ya sudah dipinjemin. Nanti semuanya dipinjemin. Akhirnya saya sudah melihat pola ini berulang. Saya puluhan tahun menjadi gembala, sudah melihat pola yang berulang sama orang baik di gereja tapi dimanipulasi. Kenapa? Karena kan di gereja harusnya kan kasih.
Kan kamu KKS, kamu bertanggung jawab dong dalam atas hidup saya butuhnya ini, tolong kasih duit dong. Siapa bilang? Siapa bilang? Jadi hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita, aktifkan radar rohani saudara, kembangkan kepekaan saudara, karunia kemampuan discernment saudara, jadilah cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Amin. Kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Kemampuan discernment membedakan yang baik dari yang jahat seperti itu. Yang akan membawa perlindungan ilahi Tuhan dalam hidup kita. Ya, salah satunya cara Tuhan melindungi kita adalah dengan mengajar, melatih kita supaya kemampuan discernment-nya meningkat. Tanpa bisa membedakan yang baik dari yang jahat. Kalau Anda nggak bisa membedakan ini proyek baik atau proyek nggak baik. Ini investasi baik atau nggak baik. Ini pergaulan baik atau nggak baik. Ini tawaran baik atau tidak baik. Kalau Anda tidak punya discernment seperti itu. Alkitab ngomong gini. Ada jalan yang disangka orang lurus. Ujungnya maut. Tidak semua yang lurus itu lurus. Anda ngikuti yang kayaknya lurus, dapatnya maut. Karena itu butuh discernment. Dalam Alkitab ada kisah tentang Nehemia. Kalau Anda masih ingat, Nehemia punya misi yang mulia. Itu misi yang luar biasa, yaitu membangun tembok Yerusalem yang sempat roboh. Oke. Nah, lagi dia sibuk membangun tembok itu, tiba-tiba ada orang, ada penguasa pejabat, WA ke dia. Ngajak ngopi. Di mana? CP katanya saudaraku. Oke. Nah saya mau tanya sama saudara, Anda diajak di WA, dihubungi, ditelepon sama pejabat, orang terkenal, diajak untuk ngopi-ngopi. Diajak untuk berkenalan dan membangun hubungan. Saya mau tanya sama saudara, kalau Anda dapat invitation, undangan yang seperti, ajakan yang seperti itu kan ajakan baik kan? Undangannya bukan untuk perang loh, undangannya untuk ngopi. Oke, undangannya untuk membangun hubungan, berkenalan, silaturahmi. Saya mau tanya sama saudara, kalau Anda dalam posisi Nehemia, apa jawaban saudara? Banyak orang karena merasa mendapat undangan baik, langsung iya. Tidak dengan Nehemia. Dia punya discernment, dia membedakan. Ini undangannya baik, ajakannya baik, tapi dari siapa yang ngajak ini? Siapa yang di belakang ini? Dia meneliti siapa itu Sanballat. Dia meneliti motif di balik undangannya apa, kepentingannya apa. Oke, jadi kalau Anda dealing sama orang, Anda harus melihat nih gelagatnya orang ini gimana. Kalau Anda dealing berurusan sama orang lain, Anda harus berpikir orang ini kepentingannya apa. Karena kebanyakan orang selalu punya kepentingan. Dan dia ngerti. Karena itu di Alkitab dicatat dengan tegas Nehemia menolak. Undangan itu ditolak dan ternyata benar. Itu adalah sebuah jebakan, itu perangkap. Kalau seandainya Nehemia nggak punya discernment, dia nggak bisa membedakan undangan yang baik dari yang jahat. Dia masuk, dia datang ke situ, masuk perangkap, mati dia, dibunuh di situ. Dan pekerjaan semuanya akan berhenti. Dia akan celaka. Tapi karena dia belajar mengembangkan discernment-nya, maka yang harusnya celaka, tidak celaka, dia selamat. Oh, saya berdoa mulai hari ini, sekali lagi dalam nama Yesus, karunia discernment diimpartasikan kepada saudara, sehingga keuanganmu selamat, pernikahanmu selamat, keluargamu selamat, masa depanmu selamat. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Siapa yang mau punya discernment yang seperti itu? Semuanya ya, kita mau belajar bersama. 3 disiplin mempertajam kepekaan rohani. 3 disiplin mempertajam discernment kita. Nomor 1, lakukan pemeriksaan rohani secara teratur. Ya, bahasa saya relationship check up.
pemeriksaan hubungan dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sama keluarga saudara, teman-teman saudara, rekan sekantor saudara, orang-orang yang Anda berinteraksi. Anda rasain ketika Anda secara teratur ya lakukan pemeriksaan, Anda rasain kalau dekat sama dia, Anda jadi lebih cinta Tuhan atau cinta dunia. Anda lebih on fire for Jesus atau menjadi suam kuku. Kalau dekat sama dia, Anda hatinya lebih besar, berani bermimpi besar, dan berkata bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Atau Anda jadi orang yang serba pesimis, serba merasa gak mungkin, pokok semua susah, ini susah. Rasain saudaraku, lakukan. Kalau di kesehatan aja ada yang namanya general check up, ngerti kadar kolesterol, gula darahnya kita dan macam-macam. Nah hubungan juga Anda harus check up seperti itu. Kalau saudara dekat dengan teman saudara seperti ini, Anda jadi hidupnya lebih benar, lebih berkenan di hadapan Tuhan. Atau mulai banyak kompromi sama dosa. Lakukan check up seperti itu. Ketika Anda ngelakuin check up seperti itu, akan muncul, Anda kan bisa merasakan kesimpulan tertentu. Anda kan bisa merasakan hasilnya dalam hidup saudara. Dan di situ Anda bisa ambil keputusan. Itu butuh kemampuan discernment. Discernment itu dilatih. Jadi Anda harus melatih. Melatih itu merasakan, jangan asal bergaul. No, Anda rasain dampaknya terhadap hidup saudara. Nah, saya tambah lagi ya, naik level lagi ya. Aplikasinya nih sekarang. Di dunia digital di mana kita ada sekarang ini, Anda juga butuh discernment untuk bisa membedakan konten sosmed yang mana yang baik dari yang jahat. Anda bisa nggak membedakan, oh yang ini film boleh ditonton. Yang ini jangan ditonton. Bisa nggak membedakan itu? Oh kalau saya nonton sosmed yang dari channel ini ngerasa di hatinya gini nih. Saya jadi pikirannya kayak gini nih. Tapi kalau yang satunya nanti efeknya lain lagi. Anda bisa nggak membedakan konten di YouTube, di sosial media. Yang mana yang hiburan, yang mana edukasi. Karena banyak orang salah kaprah. Bahkan nggak bisa membedakan hiburan dan edukasi. Kenapa? Karena sebenarnya hiburan tapi packagingnya edukasi. Nah itu bahaya. Apalagi di zaman sekarang urusan investasi. Ya, Anda harus ngerti banyak yang memposisikan diri sebagai guru finansial. Tapi hati-hati, serigala berbulu domba. Hati-hati saudaraku ya, ahli investasi itu nggak banyak gimmicknya. Orang kalau memang benar-benar pinter investasi dan orang benar-benar triliuner, saya yakinkan saudara orang triliuner itu sibuk sama bisnisnya masing-masing. Nggak punya waktu buat konten-konten yang aneh-aneh, gimmick macam-macam. Nggak punya waktu. Kalau dia Anda harus tahu buat konten yang sampai gimmick-gimmick luar biasa itu butuh waktu yang banyak loh. Oke, berarti ada kepentingan lain di situ. Apakah mau jual kelas? Oke, karena jualan kelas itu cuannya gede sekali. Atau bagian dari bandar. Bandarnya mungkin, teman bandarnya, timnya bandar, yang dibayar sama bandar mungkin. Oke, dan kalau orang seperti itu mau nunjukin saudara, nih cuannya ribuan %. Nih duitnya sekian banyak. Hari ini banyak yang tipu-tipu. Tapi banyak orang, apalagi Gen Z, kalau belum punya kemampuan discernment, gak bisa membedakan yang baik dari yang jahat. Gak bisa membedakan antara yang benar sama yang tidak benar. Makanya gampang terperangkap, cuma terbuai iming-iming yang luar biasa. Setelah itu, bulunya domba, dalamnya serigala. Kita pikir, wah baik, benar, wah luar biasa. Anda ikutin, habis dicaplok semua. Oke. Anda harus ngerti nih, saya soalnya dalam hal ini berulang-ulang. Selama sekian tahun, selalu polanya sama. Keluarga datang, teman datang, jemaat datang, pelayan Tuhan datang. Ceritain sama saya bahwa mereka ditawarin temannya atau seseorang
untuk masuk di dalam investasi tertentu. Ya, jadi mereka minta saran saya. Tapi ada yang bawa ke next level lagi. Ngajak saya juga invest bareng di situ, saudaraku. Ya, tapi whatever itu, apapun ya, saya dengerin omongannya mereka sebentar. Biasanya saya langsung tahu. Dan sering saya akan ngomong, jangan. Itu investasi bodong. Itu enggak benar tuh. Ada yang salah, ada yang enggak beres di situ. Ya, sebagian dengerin dan selamat. Tapi sebagian lagi susahnya adalah kalau sudah terbuai dengan iming-iming 100 juta jadi 1 M. Itu terbayang-bayang M. Nanti ganti mobil baru, nanti ganti rumah baru. Itu ngebetnya sudah luar biasa. Dia ngomong sama saya bukan untuk tanya, tetapi untuk mendapatkan restu, saudaraku. Susah ngomongnya. Mau saya ngomong sampai seperti apapun, mau keluarga pun ditabrak juga. Ya sudah, setiap orang kan punya keputusan masing-masing. Tapi biasanya hampir semuanya ceritanya mirip. Setelah berapa bulan, balik lagi minta didoakan karena boncos. Duitnya habis semua. Selalu yang kayak gini pola terulang terus menerus. Kenapa? Tidak mempunyai discernment membedakan tawaran investasi yang benar mana yang bodong. Yang baik, yang palsu. No. Tidak bisa membedakan guru finansial yang benar sama yang cuma gimmick-gimmick. Seringkali yang pinter investasi itu yang jadul malah. Ya kalau Anda mau belajar sama investasi sama orang yang kayak gitu walaupun jadul pun tapi memang jago investasi. Kalau Anda mau belajar dari yang guru finansial yang banyak gimmicknya, influencer yang terkenal, yang follower banyak ini tuh. Saya yakinkan saudara belajarnya pinter ngomongnya aja, jangan investasinya. Belajarnya kalau mau buat gimmick-gimmick dari mereka. Oke, kalau mau buat konten belajar dari mereka. Tapi jangan belajar investasinya, keliru besar, Anda salah. Karena itu hari ini saya berdoa untuk Anda semua dalam nama Tuhan Yesus. The gift of discernment, kemampuan untuk membedakan yang baik dari yang jahat, diimpartasikan, ditingkatkan, dipertajam dalam hidup saudara. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Yang terakhir, yang ketiga, disiplin yang kita perlu kembangkan untuk mengembangkan discernment kita adalah damai sejahtera. Nah gini, saya itu tahu cara Tuhan bicara dalam hidup setiap orang beda-beda. Oke, kalau dalam hidup saya Tuhan bicara itu hampir nggak pernah Tuhan bicara audible. Yonatan. Banyak orang tuh kepengen kalau doa dengar suara Tuhan, terus kemudian dengar secara audible. Saya yakinkan Anda nggak dengar, dah gitu aja. Oke, ya kalaupun Anda dengar, itu yang dengar Anda sendiri, orang di sebelahmu nggak dengar. Karena itu bukan suara secara jasmani seperti ini, yang kedengaran dengan telinga jasmani. No, itu suara di dalam spirit, itu suara di dalam hati. Saya kasih gambaran gini ya. Ini kasih gambaran supaya Anda dengar, ngerti gimana dengar suara Tuhan. Saya yakinkan saudara, nah ini kan sudah jam segini nih. Ya. Saat ini juga mungkin sebentar lagi atau setelah ibadah ini selesai, saya yakinkan saudara, Anda dapat suara dari perut saudara kalau Anda sudah butuh makan. Tapi pertanyaan saya, apakah perut saudara ngomong, Anda dengar suara audible dari perut, lapar, Kan tidak. Pokok perut itu punya signal, intinya Anda ngerti perut saya lapar butuh makan, sesimpel itu. Walaupun nggak ngomong apa-apa, tapi Anda tahu. Roh Kudus juga akan buat Anda tahu.
Ketika Tuhan mau tuntun saudara untuk ngambil keputusan, Dia akan berikan kemantapan, damai sejahtera di dalam hati untuk Anda melangkah, mengambil keputusan yang benar. Dan kalau Anda ikuti tuntunan Roh Kudus, akan ada penyertaan Tuhan, ada pengurapan Tuhan yang mendatangkan kemenangan. Kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Karena itu kalau Anda mau ambil keputusan, saya kalau mau ngambil keputusan, saya datang sama Tuhan. Saya ngarahin hati saya mendekat sama Tuhan. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan tuntun jalanku. Tuhan, apa yang harus aku putuskan? Setelah itu saya ngerasain, saya belajar merasakan sinyal dari Roh Kudus. Dan seringkali Tuhan akan memberikan kepada saya damai sejahtera di dalam hati. Sehingga saya mantap untuk melangkah. Mantap di tengah pandemi membangun Haleluya Center. Mantap mengambil keputusan ini, keputusan itu di dalam hidup saya. Dan ketika melangkah, Tuhan menyertai. Itu discernment, ngerasain sinyal-sinyal dari Roh Kudus. Doa saya, Anda makin peka, makin tajam, makin Anda bisa dengar suara Tuhan dalam hidup saudara. Mari bangkit berdiri bersama-sama, nyanyikan lagu ini. Hanya Engkau. Mari semuanya kita angkat dua tangan kita. Mari katakan kepada Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya kekapan kasih-Mu. Waktu Salomo minta hikmat, Tuhan kasih. Hari ini kalau Anda minta discernment, Tuhan kasih. Kemampuan untuk membedakan yang baik dari yang jahat. Kepekaan rohani dalam hidup saudara. Siapa di tempat ini yang merasa butuh kemampuan discernment itu dalam hidup saudara? Mari datang di hadapan Tuhan. Angkat dua tangan saudara dan katakan dari hatimu, Tuhan Yesus, aku minta kemampuan discernment itu. Kemampuan untuk membedakan yang baik dari yang jahat. Kepekaan rohani itu berikan dalam hidupku. Mari angkat suara semua masing-masing berdoa. Masing-masing berdoa. Horala pakasyaratakayamu. Ajari kami Tuhan, pertajam telinga rohani kami. Berikan kepekaan, berikan pertajam kepekaan kami discernment ini. Supaya kami terlatih, indera rohani ini terlatih. Membedakan yang baik dari yang jahat. Oratakapasyara, untuk bisa mengerti jalan mana yang benar-benar lurus, tapi jalan mana yang seolah-olah lurus, tapi ujungnya maut. Selamatkan kami ya Tuhan, selamatkan pernikahan kami, selamatkan keluarga kami, selamatkan masa depan kami, selamatkan kehidupan rohani kami, selamatkan kami ya Tuhan. Doa saudara, doa. Oratakapasyara, ajari kami Tuhan, ajari kami bertumbuh dewasa rohani untuk bisa
membedakan, mendiscern pergaulan kami, orang-orang yang ada di sekeliling kami, keputusan-keputusan kami. Ajari kami ya Tuhan. Ajari kami Tuhan, ajari kami, ajari kami, ajari kami ya Tuhan. Hari demi hari lebih tajam, lebih peka, lebih tahu, lebih cepat menangkap pesan-pesan yang daripada Tuhan, petunjuk, warning, peringatan yang dari Roh Kudus. Ajari kami ya Tuhan. Oh, ajari kami peka terhadap diri kami sendiri, terhadap orang-orang di sekeliling kami, terhadap situasi sekeliling kami, bahkan lebih lagi peka terhadap suara Tuhan yang Tuhan mau, kehendak Tuhan dalam hidup kami. Ajari kami ya Tuhan. Oh, mari bersama-sama katakan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku, Kau tahu, dan bawaku, amin, amin, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan. Sekarang jemaat saja, jemaat sendiri, mari katakan kepada Tuhan, hanya Engkau. Ini hidup kami terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Bawa kami lebih dekat